Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Fajar Bahrun. Kita melanjutkan kegiatan coding kita dengan aplikasi Python. Nah, Python ini nanti kita bisa pakai tidak hanya untuk membuat perangkat lunak, tapi juga bisa digunakan untuk melakukan task automation ya. Jadi tugas-tugas yang sifatnya repetitif dilakukan manusia nanti kita bisa wakilkan dengan mesin ya, dengan aplikasi. Jadi aplikasi itu mempunyai keterampilan mengadopsi dari penalaran manusia. Nah, untuk menguji coba pemahaman kamu tentang praktek programming ya, jadi learning by doing ya. Jadi kita paham ketika kita mengalami sendiri bagaimana prakteknya. Kita simak di sini baik-baik. Nah, di sini ada aplikasi namanya aplikasi minimarket. Nah, tugas Anda ya nanti akan memodifikasi kode yang ada di aplikasi tersebut. Jadi di sini ada contoh kode programnya. Nanti akan saya share di Google Classroom ataupun di WhatsApp group ya. Silakan nanti akan Anda rubah menjadi toko online. Jadi nanti ada 5 ya, menunya sama ya. Menunya sama, di sini ada 5. Hanya kalau di minimarket ini cenderung makanan, logistik ya, pulsa dan listrik. Kalau toko online saya sudah sediakan ya, konsepnya yaitu nanti ada beli barang elektronik, pulsa, pakaian, aksesoris rumah tangga ya, dan menu terakhir yaitu keluar dari aplikasi. Jadi tugas siswa silahkan kamu rubah ya tampilannya. Tampilannya kamu rubah agar nanti tampilan tersebut bisa dipergunakan untuk memberikan layanan 4 layanan ya. Jadi beli, pulsa, barang elektronik, pakaian dan aksesoris rumah tangga. Ini perlu ketelitian ya. Saya akan praktekkan pengoperasiannya ya. Jadi kalau saya milih angka 1 ya, enter ya. Saya milih angka 1, enter, maka saya masuk ke menu pembelian minuman ya. Jadi yang ada keterangan print kemarin sudah kita singgung yaitu untuk menampilkan output program. Setelah itu dari sekian menu yang ada nanti ada semacam case control ya, atau program itu akan menampilkan berdasarkan kriteria. Jadi kalau saya menginput 2 ya kriteria yang muncul yaitu pembelian makanan. Kalau saya input 4 berarti kriteria yang muncul yaitu pembelian listrik. Nah, ini akan memakan waktu yang cukup lama. Kamu bisa berdiskusi dengan teman kamu lewat grup atau bisa membaca ya. Dan ini sifatnya praktek. Jadi ketika apa yang kamu tulis itu tidak sesuai dengan sintak program, maka akan memberikan koreksi ya ketika dijalankan tidak sesuai. Nah, itulah umpan balik pembelajaran yang kamu akan terima. Jadi tugas yang saya berikan yaitu silakan kamu modifikasi tampilannya ya. Jadi di sini kamu melakukan analisa, dimodifikasi tampilannya ya. Dimodifikasi tampilannya sehingga nanti output programnya yaitu toko online ya. Saya akan memberikan contoh salah satu ya cara memodifikasi. Kalau di atas keterangannya aplikasi minimarket ya. Ini saya coba ganti aplikasi toko online ya. Toko online Budi misal ya. Ini misalnya nama panggilannya ya. Silakan nanti bisa pakai nama panggilan masing-masing. Oke, ini kita jalankan. Nah, contohnya di sini yang tampil kan aplikasi toko online Budi, tapi di dalamnya masih menu minimarket ya. Nanti disesuaikan. Nah, jadi itu tugas kamu ya. Nanti akan saya coba dampingi ya bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian anak-anakku semua, hari Kamis insya Allah nanti video conference kita mulai. Kamu sudah mencoba terlebih dahulu ya. Ya, silahkan. Setelah kamu coba bingung gitu ya, silahkan bingungnya kamu disiapkan pertanyaannya di grup ya, ditulis yang kira-kira belum paham mana. Yang struggling itu mana? Struggling itu kamu
betul-betul mentok di situ itu mana, bagian mana ya. Boleh screenshot, boleh kode programnya di-share gitu ya. Nah, kemudian nanti di hari Kamis kita bahas bersama ya. Tentunya karena waktunya terbatas, saya nggak mungkin membahas semuanya ya. Perlu keaktifan kamu ya. Dan saya ingatkan lagi, masuk TKJ ya, komputer ya. Orang yang masuk belajar tentang komputer itu belajar bagaimana komputer itu kerja ya. Padahal komputer itu erat kaitannya dengan matematika, saya sampaikan ya. Kalau kamu pegang HP ya ukurannya sama ya. Ukurannya sama, Pak. Tapi kok kecepatannya beda itu kan. Nah, kalau motor wujudnya sama, speknya sama gitu kan. Tapi kalau komputer wujudnya sama, speknya bisa beda ya. Flash disk ukurannya sama tapi yang satu bisa nampung 1 terabyte misal, yang satunya lagi hanya nampung 100 giga atau bahkan mungkin cuma 2 gigabyte ya. Itu unik banget kan komputer kan. Dengan ukuran yang sama, fisik yang sama, tapi kemampuannya bisa berbeda. Nah, itu kan pakai logika matematika ya. Nah, atau istilah kerennya kalau di sistem komputer itu arsitektur komputer. Nah, oke, itu ya anak-anakku, silakan dipelajari. Saya ulangi, jadi silakan kamu rubah program minimarket itu menjadi aplikasi toko online. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga lancar ya. Nek bingung ya jangan mudah menyerah ya. Ingat bahwa yang namanya orang belajar hal yang baru itu sama seperti orang masuk ke hutan, menjelajah bingung ya kesana kemari gitu kan. Nah, kalau kita tersesat itu sebenarnya ada pengetahuan yang kita temui ya, hal baru yang kita temui ya. Ya. Jadi kalau kita nggak mendapatkan informasi yang baru ya, ya itu istilahnya otak kita sudah jenuh ya, memperoleh pengetahuan yang sudah ada. Tapi kalau kita memperoleh pengetahuan yang di otak kita atau di pengalaman pemikiran kita belum ada, itu akan memberikan tantangan tersendiri. Nah, dan tantangan ini silakan dalam bentuk pembelajaran daring ya, ada hal baru yang bagaimana kamu bisa belajar ya, survive ya, tapi tidak ketemu dengan guru ya. Ini kalau kamu benar-benar bisa survive itu luar biasa ya. Kamu sudah menjadi seorang pembelajar yang mandiri ya. Pembelajar yang mengikuti paradigma revolusi industri 4.0. Kiranya itu anak-anakku ya, sehat selalu ya. Salam buat orang tua kamu semuanya ya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.